Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Long Hao Shen memberinya pandangan ragu. "Kenapa? Apakah ada masalah?" tanya Long Hao Shen. "Tidak, tidak ada," jawab anggota staf itu dengan jelas tergagap pada saat dia berbicara, menelan ludahnya. Sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang mengangkat masalah di menara misi. Dan mengingat betapa mudah mereka jika dilihat, apalagi mencapai tingkat komandan, faktanya bahwa mereka adalah kelas umum Demon Hunter Squad, itu saja sudah sangat mengejutkan. Namun, dia dengan cepat menyambut anggota kelas umum Demon Hunter Squad ke-21. Anggota staf ini tidak berani bertanya tentang keadaan mereka, dan hanya mengatakan dengan hormat, "Silahkan ikuti aku ke Stadion Besar Aliansi. Aku sudah memberitahu tim inspeksi Demon Hunter Squad. Tes kamu akan dilakukan di Stadion Warrior Temple," ucap anggota staf. "Ah siap, terima kasih," balas Long Hao Shen. Stadion hebat Aliansi tidak jauh dari menara misi Demon Hunter Squad. Dengan cepat, semua orang tiba di tempat ujian. Prajurit dari Aliansi belum memberitahu mereka, bahwa yang bertanggung jawab untuk pengujian sudah ada di sana. Dan lebih jauh lagi, mereka sebenarnya adalah kelompok beranggotakan 6 orang. Dari peralatan mereka, dapat dilihat bahwa mereka masing-masing berasal dari kuil masing-masing, dan semuanya tampak berusia sekitar 30 atau 40 tahun. Melihat kelompok 7 yang dipimpin oleh anggota staf memasuki stadion, keenam penguji ini tidak bisa membantu, tetapi bertukar pandang, dan menunjukkan beberapa kejutan besar. Mereka terlalu muda. Mungkinkah mereka mengira lokasi ini adalah tempat promosi dari kelas prajurit? Ucap seseorang. Namun, ketika anggota staf menunjukkan pemeriksa kesatria pada kertas yang baru saja diisi kelompok Long Hao Shen, mereka mengerti bahwa tidak ada kesalahan dari kelompok Long Hao Shen, dan bahwa mereka benar-benar siap agar lulus ujian untuk naik ke kelas komandan. Namun, berapa usia mereka? Bahkan belum ada yang mencapai usia 25 tahun. Anggota staf dari menara misi Demon Hunter Squad dengan cepat mundur setelah memberikan formulir. Dia akan bertindak sebagai pengawas. Meskipun mereka masih merasa ragu, tidak ada yang bisa dikatakan oleh penguji ini. Bagaimanapun juga, formulir yang diisi kelompok Long Hao Shen sangat jelas. Menurut kultivasi mereka masing-masing, anak-anak ini memang memiliki kekuatan untuk mengikuti tes agar dipromosikan. Long Hao Shen melangkah maju, dan tiba di depan 6 penguji. Menempatkan tinju kanannya di dadanya, dia memberi hormat kesatria standar. "Penguji, aku adalah kapten kelas umum ke-21 Demon Hunter Squad," Long Hao Shen melaporkan. Ucap Long Hao Shen. Pemeriksa kesatria yang memimpin kelompok lain juga memberi hormat kesatria. "Halo Kapten, aku kesatria yang akan menilai kamu kali ini. Setiap pasukan pemburu iblis perlu menjalani uji coba kami untuk dipromosikan. Isi tes ini akan segera dijelaskan, tetapi pertama-tama, kita perlu memeriksa keakuratan nilai energi spiritual kamu. Kemudian, kita akan dapat memulai ujian kekuatan. Semua orang harus lulus ujian agar tim dapat dipromosikan. Sudahkah kamu membuat persiapan?" ucap kesatria itu. Long Hao Shen memberikan balasan dengan hormat. "Lapor, semua anggota kelas umum Demon Hunter Squad ke-21 sudah siap," balas Long Hao Shen. Pemeriksa kesatria mengangguk dan menjawab, "Baiklah kalau begitu, mari kita menjalani tes energi spiritual. Jika semua yang tertulis di formulir ini akurat, kamu masing-masing harus berada pada tingkat ke-6. Bersiaplah untuk tes individu segera setelah itu," ucap kesatria penguji. "Siap," balas Long Hao Shen. Yang lain bergerak maju, dan berbaris berturut-turut. Setiap penguji memberi mereka kristal air yang digunakan untuk memperkirakan energi spiritual internal, dan tugas pertama bagi mereka adalah melepaskan sayap spiritual mereka sebelum menjalani tes. Ini untuk menghindari kecurangan. Lagi pula, beberapa pil sementara dapat meningkatkan energi spiritual internal, tetapi mereka tidak bisa memalsukan simbol il tingkat ke-6, yaitu sayap spiritual. Di bawah tatapan terkejut para penguji, ketujuh dari mereka segera menyebarkan 8 pasang sayap spiritual. Gelombang kuat energi spiritual elementer segera memenuhi udara di stadion kuil prajurit.
Penguji yang lain masih lebih baik. Meskipun mereka melihat bahwa anak-anak ini masih muda, untuk berani menerima ujian, mereka harus memiliki rahasia sendiri. Tapi pemeriksa kesatria itu benar-benar terkejut. Sayap spiritual Han Yu adalah biasa, hanya sedikit lebih besar dari sayap spiritual kesatria biasa dari tingkat ke-6, yang merupakan bukti nyata dari bakatnya yang luar biasa. Namun, pada saat Long Hao Shen melepaskan keempat sayapnya yang berkilau dalam cahaya yang cemerlang, pemeriksa ini benar-benar sangat terkejut, kemudian segera menjadi kosong dan tidak bisa berkata-kata. Apa? Sayap spiritual macam apa itu? Ucap kesatria penguji yang sangat terkejut. Menjadi seorang kesatria peringkat tinggi, dia telah melihat energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, tapi itu adalah pertama kalinya dia melihat sayap aneh seperti itu, yang terdiri dari dua pasang. Kristal di tangan Long Hao Shen juga memberi kesan kuat. Hitungan terakhir energi spiritual adalah 7.316 unit, sebenarnya menunjukkan beberapa reservasi yang terlihat pada wujudnya. Penguji lain juga memperhatikannya dengan penuh perhatian. Keempat sayap ini memang hal yang terlalu jarang terlihat. Pemeriksa kesatria akhirnya kembali sadar dengan susah payah. Long Hao Shen, apa yang terjadi pada sayap spiritualmu? Tanya kesatria penguji. Long Hao Shen memberikan jawaban keras. Penguji, aku juga tidak tahu. Itu sangat mungkin dihasilkan dari variasi energi spiritual. Jawab Long Hao Shen. Sima Xian di sisinya tidak bisa membantu, tetapi memotong ucapannya. Pemeriksa, kapten kami hanya memiliki bakat yang unggul, sehingga secara alami ia tidak berubah seperti orang biasa. Ucap si botak. Hah, bakat yang unggul, ucap pemeriksa kesatria tersebut sambil membiarkan ujung mulutnya berkedut-kedut. Bukankah bakat bawaannya terlalu luar biasa? Situasi aneh ini harus dilaporkan. Pikir kesatria pemeriksa. Tolong tunggu sebentar. Karena sayap spiritual khusus kamu ini, kami harus melaporkan situasi kamu ke aliansi, tetapi yang lain sudah dapat memulai tes mereka sendiri. Ucap kesatria penguji. Long Hao Shen juga agak tidak berdaya, tetapi sayap spiritualnya adalah sesuatu yang tidak bisa dia ubah. Pada saat dirilis, mereka pasti muncul dalam dua pasangan. Baiklah, balas Long Hao Shen. Pemeriksa kesatria bergegas pergi. Sementara penguji lain juga merasa sangat penasaran, ujian harus dilanjutkan. Karena pemeriksa kesatria pergi, Long Hao Shen dan Han Yu secara alami hanya bisa menonton sisanya dari jauh. Menurut urutan yang berurutan, yang pertama diuji adalah Wang Yuan. Yang lainnya untuk sementara mundur dari stadion, hanya meninggalkan Wang Yuan dan pemeriksa kuil prajurit di dalamnya. Pemeriksa prajurit ini memiliki tubuh yang kokoh, dan perawakannya mengesankan. Di tangan kirinya ada perisai, dan di tangan kanannya ada pedang yang berat. Dia tidak berpuas diri terhadap Wang Yuan. Pemburu iblis dan orang-orang biasa tidak sama. Dengan kedua belah pihak pada tingkat ke-6, pemburu iblis setidaknya akan mampu menangani 2 atau 3 lawan biasa. Meskipun Wang Yuan masih sangat muda, pemeriksa ini masih sangat bijaksana. Apakah sudah kamu siap? Penguji prajurit bertanya pada Wang Yuan. Wang Yuan menjawab, tolong tunggu sebentar. Jawab Wang Yuan. Armor spasialnya dipakai dengan rapi, dan ketika melihat itu, penguji ini penuh dengan rasa iri. Pihak lain juga hanya pada tingkat ke-6, tetapi sudah mengenakan peralatan di tier mulia, sementara bahkan sebagai sang penguji, dia hanya memiliki baju besi spiritual. Bang! Perisai jiwa ilahi raksasa tiba-tiba jatuh ke tanah, membuat penguji pejuang cukup ketakutan. Perisai mengerikan ini bahkan lebih besar dari Wang Yuan sendiri, dan membawa aura dominan yang dengan berani menyebar. Apa? Masih ada satu lagi peralatan di Glorious Tier. Gumam penguji pejuang. Mulut pemeriksa prajurit berkedut sekali lagi. Menjadi pemburu iblis benar-benar terlihat patut ditiru. Sambil menyematkan 3 permata spasialnya di Gigantic Divine Soul Shield, Wang Yuan bertanya kepada pemeriksa. Penguji, bagaimana cara kita untuk lulus ujian ini? Tanya Wang Yuan. Pemeriksa menjawab dengan ekspresi sedih. Kami, penguji, semuanya berada di peringkat kelima dari tingkat ke-6. Kamu harus mengalahkan kami untuk lulus tes. Jawab penguji pejuang. Karena kaget dari pandangan 4 sayap Long Hao Shen, para pemeriksa sebenarnya lupa untuk menjelaskan isi tes ini.
Kultivasi mereka berada di peringkat kelima dari tingkat keenam, itu berarti, bahwa mereka mencapai standar energi spiritual internal yang di atas 6.600 unit. Baiklah kalau begitu, aku sudah siap sekarang. Ucap Wang Yuan sambil mengangguk. Percakapan mereka didengar oleh semua orang yang dekat dengan lapangan, dan Sima Xian dengan berani menyatakan. Peringkat kelima dari tingkat keenam. Betapa kurangnya tekanan dari mereka. Ucap si botak. Long Hao Shen melotot padanya, dan menyebabkan dia tutup mulut. Meskipun demikian, penguji terdekat tidak terlihat terganggu sama sekali. Sejujurnya, kamu hanya diperlengkapi sedikit lebih baik, tetapi kesenjangan energi spiritual bukanlah sesuatu yang bisa dijembatani oleh peralatan saja. Tetapi tepat ketika suasana hati mereka goyah, pertempuran di sisi lain dimulai, atau lebih tepatnya sudah berakhir. Dengan kilatan cahaya keperakan, semuanya berakhir dalam satu pukulan. Itu benar, dari awal hingga akhir, Wang Yuan hanya menggunakan satu serangan, dan benar-benar pergi untuk menguji kemampuan tungku spiritualnya sendiri. Serangannya sederhana, dia langsung berteleportasi melalui tungku spiritual gerbang spasialnya, sebelum tiba di belakang penguji pejuang dan terus dengan berani menyerangnya dengan Space Splitting Saute. Penguji pejuang itu hanya membuat pada waktunya agar menggunakan perisainya untuk melawan secara naluriah, tetapi segera, perisai itu rusak dan pria itu dikirim terbang, dan mendarat 20 meter jauhnya. Dia dengan keras jatuh ke tanah, dan meninggalkan jejak di tanah Stadion Warrior. Persis seperti itu pertarungannya, tidak, ujian telah berakhir. Ucap seseorang. Wang Yuan semakin terkejut dengan hasil ini, dan kemudian bergumam. Tungku spiritual benar-benar bermanfaat. Gumam Wang Yuan. 4 pemeriksa lainnya langsung tampak ketakutan. Apa itu tadi? Seperti itu. Dan prajurit wanita itu, bukankah dia baru saja menggunakan teleportasi instan? Seorang prajurit dapat berteleportasi secara instan. Ucap seseirang penguji. Han Yu adalah yang pertama bereaksi, meluncurkan mantra penyembuhan pada pemeriksa itu dari kuil pejuang. Sebenarnya, kekuatan Wang Yuan tidak menghadirkan celah besar dengan pemeriksa prajurit ini. Tetapi gerbang spasial hanyalah utilitas yang terlalu besar, tidak hanya menyelesaikan teleportasi instan, tetapi juga dapat dengan sempurna menyembunyikan fluktuasi energi spiritual yang datang dari Wang Yuan dalam prosesnya. Jika bukan karena faktanya, bahwa pemeriksa prajurit itu tanpa sadar berbalik karena merasakan bahaya, Space Splitting Saute akan langsung memukulnya. Seiring dengan kekuatannya sendiri yang teruan naik, Wang Yuan mulai bisa mengeluarkan lebih banyak dan lebih banyak kekuatan Divine Soul Shield. Dalam dirinya sendiri, Space Splitting Saute adalah kemampuan yang kuat dari Divine Soul Shield, dan tertangkap lengah seperti itu, bahkan jika pemeriksa prajurit ini memiliki energi spiritual yang lebih kuat daripada Wang Yuan, dia tidak akan bisa menahannya. Dengan demikian, dia menderita kerugian yang sangat besar. Tentu saja, dia tidak berakhir dengan luka serius, karena Wang Yuan tidak terus-menerus menyerangnya. Merasa sedih dan tertekan, pemeriksa prajurit merangkak dari tanah, dan benar-benar memberikan pandangan tanpa niat baik kepada Wang Yuan, dan kemudian menyatakan kata-katanya. Pemeriksaan telah selesai, ucap penguji Pajurut, sebelum dia pergi dengan kulit yang suram. Wang Yuan kembali ke rekan-rekannya, lalu mengangkat bahunya untuk mengisyaratkan, bahwa dia tidak benar-benar mengharapkan tungku spiritual dari gerbang spasial menjadi sangat bermanfaat. Dena tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.